Halo guys, kembali lagi ya, saya investor ngapak. Di video kali ini saya akan menganalisa secara teknikal dan info asing di saham Big Bang. Yang pertama ada saham BBRI, yang dimana di perdagangan hari Jumat ya kemarin ditutup melemah 0,85%, close di harga 3.500. Kita coba cek ya untuk info asingnya di saham BBRI. Ya, kalau kita lihat di sini ternyata investor asing masih mencatatkan net sell 159 miliar ya di perdagangan hari Jumat kemarin. Kalau kita lihat memang dia distribusi ya, kalau kita lihat di sini. Kita coba cek secara teknikal. Ya, kalau kita lihat ya secara teknikal untuk saham Bank BRI-nya ya, seperti yang saya bahas di sini memang di arahnya turun. Kita bisa waspada ya untuk di perdagangan besok ya hari Senin di area support terdekatnya ya di 3.450. Seandainya dia, berhasil break jebol supportnya, dia akan mengejar support berikutnya di 3.360. Ya, kalau kita lihat memang di sini kemarin ya, sempat candlenya hijau, kena area resisten dan dia berhasil balik badan lagi ya, break di 3.500. Seandainya dia support 3.450 dijebol, dia akan melanjutkan penurunannya kembali untuk target terdekatnya di 3.360 untuk Bank BRI-nya. Ada support berikutnya ya, support target di 3.150 ya, kalau kita ukur secara Fibonacci ini targetnya di sini untuk saham BBRI-nya. Kita bisa waspada ya di area jangan buru-buru masuk kalau trading. Kalau buat jangka panjang kita bisa cicil-cicil beli ya di area-area supportnya untuk Bank BRI-nya. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham BPNI yang dimana di perdagangan hari Jumat kemarin BPNI ditutup melemah ya 1,30%, close di harga 3.800. Kita coba cek info asingnya di saham BPNI. Ya, kalau kita lihat ya investor asing ternyata masih mencatatkan net sell di perdagangan hari Jumat kemarin di dengan transaksinya nih di sini kalau kita lihat 49 miliar ya. Ternyata dia net sell. Kalau kita lihat di sini memang dia masih distribusi. Kalau kita lihat ya secara teknikal dia sempat membentuk low baru ya. Sorry, sorry. Dia membentuk low di area 3.700 3.730 ya. Dia sempat hijau dan ternyata reject di area resistennya ya, yang sempat jadi support dijebol, dia reject di area resisten, ada kemungkinan dia akan melanjutkan penurunannya kembali ya untuk saham Bank BNI-nya untuk menguji support terdekatnya di 3.750. Seandainya support 3.720 ini 30 dijebol, dia akan melanjutkan penurunannya untuk support berikutnya di 3.610 untuk Bank BNI-nya. Jadi kalau kita lihat memang dia masih cenderung turun ya untuk Bank BNI-nya. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham BMRI yang dimana di perdagangan hari Jumat kemarin BMRI ditutup melemah 0,98%, close di harga 4.050. Kita coba cek inflow asingnya di saham BMRI. Ya, kalau kita lihat ya, ternyata investor asing pun masih mencatatkan net sell ya lebih tinggi lagi dibanding hari-hari sebelumnya ya, kalau kita lihat ya, di sini 370 miliar di hari Jumat ya, net sell asingnya. Kita coba cek secara teknikal ya, seperti yang sempat saya bahas, dia akan menguji supportnya ya di 1618 secara Fibonacci-nya di harga 4.040-an ya di area-area sini. Kalau seandainya support 4.040 dia dijebol, ada kemungkinan besar dia akan melanjutkan penurunannya kembali untuk saham Bank BRI untuk target 3.800 ya. Kita coba pantau aja besok ya, seandainya dia dibuka melemah ada kemungkinan dia akan mengejar targetnya di 3.800. Tapi seandainya support ini, kuat bertahan selama di atas support di 4.040, dia akan menguji ya resistennya di 4.200-an untuk Bank
BMRI-nya. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham BBCA yang di mana di perdagangan hari Jumat kemarin BBCA ditutup menguat 2,74%, close di harga 7.500. Kita coba cek untuk inflow asingnya di saham BBCA. Ya, kalau kita lihat ya, ternyata investor asing mencatatkan net buy sendiri ya di antara 4 big bank yang lainnya. Yang lain masih ada net sell ya cukup besar, tapi sebaliknya di saham Bank BCA ternyata investor asing mencatatkan net buy 242 miliar ya. Cukup menarik ya untuk Bank BCA-nya ya. Kita bisa lihat secara teknikal. Ya, kalau kita lihat ya secara teknikal dia memang membentuk low ya di 7.225-an ya, di low baru di tahun 2025. Ternyata ada penguatan ya di hari Jumat kemarin dan dia break ya, sempat menyentuh EMA 20-nya, tapi kita bisa waspadai ya karena kalau kita lihat di sini memang untuk saham Bank BCA-nya dia bergerak downtrend ya di bawah EMA 20-nya, kita bisa waspadai ya karena dia ada area EMA 20. Kita bisa hapus dulu ya secara Fibonacci-nya. Ya kan di sini ternyata dia sempat menyentuh resistennya ya, kita bisa waspadai takutnya dia memang, mengejar area EMA 20 dan dia membentuk swing high. Ada kemungkinan kalau dia membentuk swing high di area ini dia akan melanjutkan penurunannya ya untuk menguji support-nya. Takutnya memang dia, teknikal rebound aja ya, terus dia melanjutkan penurunannya kembali untuk saham Bank BCA-nya. Kita bisa pantau untuk besok ya, seandainya besok dia berhasil break di atas EMA 20-nya ya, sekitar harga 7.600 sampai 7.700 itu sebenarnya seandainya dia lanjut naik break di 7.700 akan lebih menarik ya untuk saham Bank BCA-nya. Tapi seandainya dia membentuk ekor doang ya ada kita bisa waspadai dia akan melanjutkan penurunannya ya untuk Bank BCA-nya. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya ada saham BBTN yang di mana di perdagangan hari Jumat kemarin BBTN ditutup melemah 0,87%, close di harga 1.140. Kita coba cek inflow asingnya di saham BBTN. Ya, kalau kita lihat ternyata Bank BTN mencatatkan investor asing mencatatkan net buy 2,5 miliar ya. Ada akumulasi di 3 hari perdagangan ini hijau-hijau ya 3 hari. Ada cukup menarik sebenarnya di saham Bank BTN. Kita coba cek secara teknikalnya. Ya, kalau kita lihat ya secara teknikal seperti yang sempat saya bahas ya, ternyata di sini dia valid ya, membentuk swing high di sini. Ada kemungkinan besar dia akan menguji support terdekatnya ya untuk saham Bank BCA-nya. Dia akan menguji support di 1.120, seandainya gagal dia akan mengejar 1.090 untuk Bank BTN-nya. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya ada saham BRIS yang dimana di perdagangan hari Jumat kemarin saham BRIS ditutup harga yang sama ya di pembukaannya di harga 2.520. Kita coba cek untuk inflow asingnya di saham BRIS. Ya, kalau kita lihat ternyata investor asing mencatatkan net buy ya 3,1 miliar. Kalau kita lihat memang investor asing secara konsisten ya di sini dia ada akumulasi di saham BRIS ini. Kita coba cek secara teknikal. Kalau kita lihat ya secara teknikal dia masih di area support-nya ya. Yang seperti saya tandai di area kotak ini di 2.500 seandainya support ya terdekatnya di 2.490 dia dijebol dia akan melanjutkan penurunannya ya untuk support berikutnya di 2.430-an ya kita bisa waspadai di area-area ini ya. Kalau yang belum punya barang jangan buru-buru masuk ya karena di sini 2 hari perdagangan ini sempat menyentuh ya resistennya dia turun membentuk ekor di atas ada kemungkinan besar memang ada tekanan jual yang tinggi ya maksud saya di area sini ada kemungkinan dia akan melanjutkan penurunannya kembali untuk saham BRIS. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya ada saham BNGA yang dimana di perdagangan hari Jumat kemarin BNGA ditutup melemah 1,76%, close di harga 1.670. Kita coba cek secara inflow asingnya di saham BNGA.
Ya, kalau kita lihat ternyata BNKA ya, investor asing mencatatkan net sell ya 4,4 miliar. Kalau kita lihat sempat ada akumulasi ya yang cukup menarik, cuman ada net sell di sini di 2 hari perdagangan ini, tapi volumenya, kecil aja di sini kalau kita lihat ya. Kita coba cek secara teknikal. Ya, sempat saya bahas ya berkali-kali bahwa Bank BNGA masih dia bergerak sideways di range area 1660 sampai 1740-an untuk saham Bank BCA-nya. Kita bisa pantau ya besok di perdagangan hari Jumat, seandainya dia terjadi rejection di area support 1660 ya, kita bisa pantau di area tersebut. Kita bisa ambil posisi di area support-nya sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali. Sebenarnya ini cukup menarik ya kalau buat trading-trading, kalau kita lihat memang dia kena support naik, kena resisten turun lagi, di sini-sini aja sempet. Kalau seandainya kita bisa, ngambil kesempatan ya di sideways ini berkali-kali bisa take profit ya, ada sekitar 4 kali kalau kita lihat di area sideways-nya, kita bisa cuan ya berkali-kali. Masih polanya di sini ya. Untuk saham Bank BNGA ya, kita bisa pantau di area support-nya untuk perdagangan besok Senin. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham Arto ya, kita coba cek saham Arto. Ya, saham Arto ternyata di perdagangan hari Jumat ya kemarin saham Arto ditutup melemah 4,88%, close di harga 1.950. Kita coba cek inflow asingnya di saham Arto. Ya, kalau kita lihat ternyata saham Arto investor asing mencatatkan net sell 7,6 miliar. Kalau kita lihat memang ada distribusi untuk saham Artonya. Kalau kita lihat secara teknikal dia break di area supportnya ya di 1950. Ada kemungkinan besar dia akan break ya, ternyata di sini ada ekor ya. Ada kemungkinan besar dia akan melanjutkan penurunannya kembali ya untuk saham Arto karena dia break di area supportnya ya. Ada kemungkinan besar dia akan melanjutkan penurunannya untuk saham Arto. Seandainya belum punya barang kita bisa pantau dulu ya. Kalau hari Senin dibuka melemah ya, ada kemungkinan dia akan lanjut turun untuk menguji support berikutnya. Kita bisa tandai support berikutnya di area 1830 untuk saham Arto. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham BPYB. Kita cek saham BPYB. Ya, kita coba cek ya, ternyata BPYB pun masih candlenya merah ya, melemah 3,95%, close di harga 340. Kita coba cek ya untuk inflow asingnya di saham BPYB. Ya, kalau kita lihat ternyata investor asing masih mencatatkan net sell 3,7 miliar. Kalau kita lihat di sini ada sedikit distribusi ya untuk Bank BPYB-nya. Kita lihat secara teknikal. Ya, kalau kita lihat ya secara teknikal seperti yang sempat saya bahas, ada support ya di 334 ya, selama dia bertahan di atas support 3.334 dia akan bergerak sideways aja ya di area ini kalau kita lihat. Cuman, kita bisa waspadai untuk support 334 seandainya dia jebol, ada kemungkinan dia akan melanjutkan penurunannya kembali ya untuk menguji support 304. Tapi selama dia bertahan di area sini ada kemungkinan besar dia akan sideways di area-area ini aja ya untuk saham BPYP-nya. Ya oke guys, cukup sekian ya di video kali ini. Saya investor ngapak, salam cuan.